Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau ngebahas produk complexion lagi, primer dan cushion. Kayaknya sih udah beberapa video ini aku ngebahas soal complexion terus ya. Tapi hari ini aku mau ngebahas produk terbaru dari Pixi. Ini masih seri yang Pixi Make It Glow. Nah, seperti aku tahu kalau Pixi ngeluarin produk complexion baru, kalian tuh pasti excited. Makanya aku juga excited untuk bikin review ini. Karena hari ini aku mau nge-review Pixi Make It Glow Techno Fix. Produknya terdiri dari primer dan juga cushion. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, jadi ini adalah video first impression aku mengenai kedua produk ini karena aku sama sekali belum mencoba primer maupun cushionnya. Nanti di akhir juga aku akan ngasih wear test buat kalian. Oke, aku akan ngebahas primernya dulu sebelum aku pakai. Jadi ini tuh katanya mengandung X-Binder teknologi dengan pore camouflage. Nah, X-Binder teknologi ini tuh katanya dia bisa ngunci makeup sampai 12 jam dan membuat makeup awet tahan lama sepanjang hari. Dia juga mengandung olive oil, jojoba oil, dan ada yuzu ekstraknya. Untuk harganya sendiri, pas aku cek dia lagi ada diskon, tapi diskonnya kecil banget. Harga normalnya tuh ya 70.000, terus di diskon jadi 69.300. Kerasa sih, tapi dikit banget, tapi ya udahlah ya. Dia tuh cuman ada satu shadesnya itu 101 yang fair beige. Awalnya pas lihat ada shadesnya aku ngerasa, hah salah beli, aku pikir salah beli. Tapi ternyata memang nggak ada shade lain, adanya cuman shades ini aja. Untuk teksturnya sendiri, dia itu teksturnya lebih gel daripada Pixi Make It Glow yang sebelumnya. Warnanya sih lebih terang daripada warna kulit aku sih kalau dilihat dari shadesnya ini. Tapi udah kita cobain. Dan ini kalau di tangan aku sih aku rasain harusnya teksturnya ringan dan nyaman ya. Oke, ini aku akan langsung pakai di wajah aku. Tapi walaupun dia warnanya agak putih, jadi kayak transparan gitu sih. Pada saat dipakai dia ringan, terus udah gitu ada efek menghaluskan kulitnya juga. Kalau menurut aku ini tuh akan lebih cocok buat kalian yang punya kulit kering karena dia tuh hasilnya enggak yang nge-matte banget. Terus kalau misalnya kalian punya kulit sawo matang, tidak perlu khawatir walaupun ini shades-nya 101 dan tadi kelihatannya kayak terang banget, dia kayak nggak berpengaruh. Yang ada juga dia kayak cuman memberikan efek lebih cerah di kulit wajah. Ini nggak lengket sama sekali. Kulit jadi kelihatan lebih halus dan juga kelihatan kayak lebih shiny gitu sih kalau yang aku rasain. Tapi biasanya kalau untuk primer gini nanti akan lebih kerasa pada saat aku udah tambahin complexion ya. Kalau misalnya belum sih, ini masih kerasanya kayak ya udah oke aja gitu, dia jadi bikin muka kelihatan lebih halus. Nah, berikutnya aku akan bahas Pixi Make It Glow Techno Fix. Ini judulnya matte cushion. Jadi kita harus berasumsi kalau cushion ini nanti hasilnya akan matte di kulit wajah. Aku pakai shades yang 301 medium beige. Untuk packagingnya ini bagus banget, warnanya rose gold, dan menurut aku ini packagingnya jauh lebih bagus daripada Pixi Make It Glow yang sebelumnya. Pada saat dipegang juga kerasa banget dia agak lebih gendut sih, tapi kayak lebih kokoh gitu. Dan kabar gembiranya ini aplikatornya baru dan jauh lebih enak daripada Pixi Make It Glow yang sebelumnya. Permukaannya kayak lebih lembut gitu, terus kayak kerasa lebih kokoh. Nah, kalau yang ini dia tuh mengandung X-Fine teknologi, dimana dia tuh bisa melekat ke wajah hingga 12 jam. Klaimnya sih kayak gitu. Terus katanya dia full coverage, ada jojoba oil, olive oil, dan yuzu ekstraknya. Kalau itunya sama sih dengan si primernya. Dia udah ada SPF-nya, SPF-nya 50+, PA+++. Perlindungan optimal terhadap sinar UVA dan UVB. Oke, mari kita coba. Kita tes dulu shades warnanya ya, si 301 ini cocok atau enggak. Harusnya sih cocok. Aman lah ya kalau shadesnya segini, nggak terlalu terang maupun nggak terlalu gelap. Ini teksturnya agak cair. Masih lebih cairan Make It Glow yang lama sih.
Terus dia full coverage sih tuh kalau dilihat dari sini. Oh, ini memang hasil akhirnya kerasa banget sih. Matte kayak langsung jadi powdery gitu begitu nempel di wajah, bukan yang langsung memberikan efek shiny shimmering splendid tuh. Beneran matte. Untuk coveragenya oke, ini full coverage menurut aku. Warnanya pas banget nih sama warna kulit aku. Oke, mari kita bahas. Dia teksturnya nggak berat sama sekali, terasanya sangat ringan. Dia coveragenya full, jadi kalau misalnya kalian punya banyak bekas jerawat atau ketidaksempurnaan di wajah kayak aku, kalian akan happy banget pakai produk ini, karena dia benar-benar bisa nutup noda-noda yang ada di wajah. Ini tuh hasil akhirnya bener-bener matte. Kayaknya kalau kalian punya kulit kering, kalian nggak perlu set lagi pakai bedak pun ini udah bagus hasilnya. Dari pertama kali pengaplikasian aja, dia itu untuk si hasil matte-nya langsung keluar. Jadi nggak perlu nunggu lama, langsung bener-bener nge-matte gitu hasilnya. Kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, kalian pasti bakal suka banget sama produk ini. Karena dia tuh langsung menghilangkan kilap yang ada di wajah gitu tuh. Kalian tadi lihat aja, ini muka aku kan kayak ada kilapnya karena tadi pakai sunscreen. Begitu pakai ini, udah langsung tuh jadi matte. Tapi kalau aku mah tetap sih bakal aku set pakai bedak ya, supaya lebih mantep aja gitu hasilnya. Tapi kayaknya bedaknya nggak akan pakai bedak tabur dulu, tapi langsung pakai bedak padat aja. Nah, ini aku akan tunjukin di wajah aku yang kiri. Nih, di sini kan kalian lihat masih ada jerawat nih. Tuh, langsung hilang. Coveragenya emang bagus banget ini tuh. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Ini aku suka banget sama warnanya. Bener-bener ini warna kulit wajah aku aja, tidak ada perubahan sama sekali. Dia gampang banget di blend, gampang banget melekat dan nempel di kulit wajah aku. Sampai sini sih aku positif ya, karena menurut aku ini hasilnya oke dan bagus. Yang paling menarik buat aku itu dari si produk ini, dia ngesetnya cukup cepat tapi nggak bikin kulit wajah kerasa ketarik. Nah, ini aku akan ngeberesin makeup aku dulu, nanti kita akan lihat apakah dia di makeup aku itu bersahabat atau enggak, atau jadi gampang nge-crack atau malah bagus. Kalian tungguin ya. Oke, jadi ini hasilnya. Kalau misalnya kalian ngelihat kok hasilnya kayak hinyai-hinyai basah gitu, ini karena efek highlighter, bukan karena efek si cushionnya. Cushionnya sendiri hasilnya itu benar-benar matte banget. Tadi aku cuma nimpa pakai bedak padat doang. Biasanya kan aku habis cushion, bedak tabur, terus bedak padat. Ini tuh enggak, aku langsung pakai bedak padat doang, dan biasa aku pakai yang Maybelline. Terus pada saat dikawinin mereka tuh benar-benar bisa mix dengan baik gitu ya hasilnya. Terus kerasanya ringan, nggak kerasa berat, dan nggak gampang nge-crack. Buat kalian yang suka ngejadiin kulit aku sebagai patokan kalau mau beli complexion untuk shades-nya, kalian bisa pakai shades yang 301. So far aku suka sama hasilnya. Tadi untuk si primernya sendiri kan dia kayak bisa membantu menempelkan makeup gitu. Aku sih ngerasanya karena pakai primernya yang tadi, jadi si makeup itu lebih gampang nempel dan hasilnya jadi kayak lebih flawless, lebih rata, dan lebih kayak nempel banget di kulit wajah. Biasanya aku bisa ngeliat produk itu gampang nempel atau enggak di area hidung atau di sela-sela hidung nih. Kalau ini tuh di sela-sela hidungnya aman banget, gampang banget diaplikasiinnya. Terus tadi selama aku pakein produk-produk kayak bedak, eyeshadow, kayak gitu kan, muka aku sedikit pasti memberikan respon gitu ya, kayak entah itu kepanasan atau mengeluarkan minyak sedikit. Tapi si complexion si produknya sama sekali nggak rusak. Dan ini sampai akhir pun menurut aku ini hasilnya oke. Tapi
Tapi nanti aku akan ngeliat hasilnya gimana setelah wear test supaya lebih pasti gitu. Apakah si primernya memang sesuai klaimnya, begitu juga cushionnya. Karena untuk klaim produk ini tuh menurut aku spektakuler banget ya. Dia bilang 12 jam make up. Walaupun kalau aku sih nggak mau ya pakai make up 12 jam, pasti gerah banget. Biasanya aku pakai make upan tuh paling banter juga 6 jam sih. Itu udah kayak lumayan capek dan kayak lama-lama gerah aja. Nah, nanti aku akan lihat dan aku akan kasih tahu wear testnya sama kalian. Oke, ini saatnya video wear test setelah beberapa jam. Tadi aku kan waktu bikin video tuh sekitar jam 2 jam 3. Sekarang udah jam 9 malam, berarti 7 jam. Klaimnya kan 12 jam. Oke, ini aku akan nunjukin di daerah jidat kayak gini. Warnanya sih nggak luntur ya. Cuma si coveragenya rada bubar nih. Ini bekas jerawat yang hitam. Ini juga setelah 7 jaman dia baru muncul. Tadi sih setelah 4 jaman gitu masih aman banget. Yang di sini juga rada lumayan sih. Nah, ini kalau kalian perhatikan untuk nahan minyaknya, karena tadi make upnya memang aku bikin hinyai gitu ya. Kalau untuk 7 jam sih menurut aku ini standar aja, biasanya complexion tuh standar segini. Jadi bukan yang jelek, karena buat aku pakai make up 7 jam tuh cukup lama. Jadi kalau untuk produk Pixi segini tuh udah standar lah gitu ya. Nggak yang bagus banget, nggak yang jelek banget. Tapi kalau kalian pakainya sekitar 4-5 jaman masih aman banget kok. Masih oke. Nah, paling segitu aja wear testnya.